Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 5 akan mempersembahkan karya seni teater dari kelas kami dengan mengangkat tema atau genre yaitu komedi horor dengan judul Setan Bijak. Selamat menyaksikan karya seni teater dari kelas kami. Kelantong adalah nama sebuah desa yang masih sangat asri dan jauh dari pengaruh dunia perkotaan. Hingga pada suatu hari, datanglah Intan dari kota menuju ke desa Kelantong untuk pergi berlibur ke rumah neneknya yang diantar oleh ibunya untuk melepas rasa rindunya. Assalamualaikum nenek. Waalaikumsalam. Nenek, nenek kangen banget sama kamu nak. Sama, Ina juga kangen banget sama nenek. Kamu sini dari siapa nak? Ini sama ibu nek. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Kamu nganter Ina sendirian kok nak? Iya bu, soalnya ayahnya Ina harus kerja. Terus nanti kamu langsung balik kok. Iya bu, soalnya bisa harus kerja. Ya wes, tenang aja, hati-hati pulangin. Iya bu, ini tidak boleh katakan ya sama nenek ibu. Ya tidak mau bu, tidak mau dengan ibu maksudnya. Kami ini berarti tidak marah aja. Ya udah, ibu pulangnya hati-hati ya bu. Dadah ibu. Setelah Ibu Intan pulang, Intan dan nenek masuk ke rumahnya dan tinggal bersama untuk beberapa hari ke depan. Intan, sinilah ke depan. Ya nek. Ada apa nek? Intan lihatkan kalau bisa ibu. Iya lah nek, masa bukan sebesar ini kita nggak bisa lihat. Ada apa nek? Kalau bisa ini adalah kontrakan Intan. Dia juga sama. Intan naik ke tanya-tanya sekali ini. Bener banget nek, di sana ada pocong, ada genderuwo, tuyul, bahkan ada pemain telur nek. Sepertinya pohon ini digunakan untuk pengiriman deh nek. Bener Intan, jika iya siapa yang melakukan hal mistik itu Intan? Sepertinya warga sekitaran sini deh nek. Kamu tahu kan? Kan ini tiga deh. Masa nenek lupa? Oh iya nenek lupa. Jadi neneknya sendiri ya. Ya udah nek, masuk yuk. Udah malu. Kenapa kamu takut kan? Katanya udah biasa. Ya aku nenek. Mana mungkin yang nendang sama mereka? Yang ada mereka yang mau sama Intan. Ya udah, ayo nenek aku bilang.
Keesokan harinya, warga sekitar benar-benar merasa terganggu akan keberadaan orang besar kerabat di depan rumahnya ini. Selain daunnya yang berguguran, juga banyak ranting yang berjatuhan, di mana hal itu dapat membahayakan seseorang. Sampai pada akhirnya, Pak RT dan beberapa perwakilan warga datang ke rumah nenek untuk meminta izin menebang pohon besar di depan rumahnya. Aduh, apaan sih? Gak jelas banget. Assalamualaikum nenek. Waalaikumsalam. Ada apa yang salah? Kedatangan kami di sini ingin membahas mengenai pohon besar ini nek. Ya udah, kalau begitu kita biarkan di belakang saja. Setelah menyuruh tamunya masuk, nenek meminta tolong kepada Intan agar membuatkan kopi dan teh untuk Pak RT dan warga. Intan, tolong bikinin kita kopi sama keluarga ya nak. Iya Nek. Kalau boleh tahu, ada masalah apa ya Kak sama pembukaan saya? Begini nek, pohon di depan rumahnya ini mengganggu aktivitas warga. Selain ukurannya besar, tadinya juga menjatuhkan. Jadi membahayakan warga yang melintas. Tapi saya tidak pernah terganggu kok Pak. Saya juga tuh, tapi saya sangat merasa terganggu Pak RT. Kemarin saya dan suami saya hampir terkena jatuhan nantinya dan daun-daun yang berguguran sangat mengganggu jalan. Benar Nek, saya juga sangat terganggu karena saya juga berjatuhan nanti kita. Iya Pak, maafin saya. Kita kan sama-sama tahu, kita sudah beberapa kali mencoba untuk melakukan itu, kan nggak bisa, dengan tumbuh bisa dan baru kita korban. Ya nek, saya tahu. Tapi kali ini hampir banyak korban. Dan keselamatan warga ini yang utama. Tapi Pak RT, sebenarnya saya kemarin habis dari situ dan katanya pohon besar depan rumah nenek ini banyak sekali penunggunya dan hanya cucu dari nenek ini yang bisa membantu kita semua. Kalau begitu kita minta bantuan itu nenek saya kamu ya apa nek? Iya kamu saya tanyakan dulu. Loh, jadi kamu ini begitu saja yang lebihan. Kenapa bapak tidak setuju dengan rencana perkembangan pohon ini? Bapak coba kita akan suami saya sama bagaimana nama sih dan sebab pohon sesuatu kita. Oh. Setelah berbincang, akhirnya Intan pun datang dengan membawakan kopi dan teh lalu menghidangkannya kepada para warga. Iya. Memang benar, pohon itu memiliki banyak penghuninya. Namun kita tidak boleh bergabah, karena nantinya akan mengganggu warga sekitar, Pak. Belum, Taina. Kamu kok tahu pohon itu banyak penghuninya? Kamu indigo. Iya Pak, saya juga menunjukkan kemampuan ini Pak. Ya, oh iya, pohon ini juga sepertinya digunakan untuk lihat ya Pak. Kira-kira siapa yang kamu mengajukan ada Intan? Padahal ada jangan secara hal seperti itu. Cepat sekali, kamu masih bohong ya Intan? Ya ampun kok, aduh ini kan banget. Iya, tapi saya nggak punya bohong. Jadi, bantu nak. Saya Intan, maaf Intan. Benar kan, kamu masuk di dalam sendiri. Sorry, kita tetap tidak setuju. Setuju, tidak setuju. Kami tetap akan menegak pohon itu, Bapak. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membantu. Tapi mohon berikan itu waktu hingga besok ya Pak. Baik, Taina. Itu kami akan datang ke sini lagi dengan banyak warga. Baik Pak. Kalau begitu, terima kasih atas pengertiannya, Nenek dan juga Intan. Kami pamit terlebih dahulu. Setelah Pak RT dan warga pulang, ternyata sepasang suami istri tersebut akan melakukan ritual untuk memanggil salah satu pemilik pohon besar itu ke hadapan mereka dengan memberitahukan semua mengenai rencana pertemuan pohon. Saya kita punya falsafat tahu kan ini semua. Mari kita ritual. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia química. Bapak
Saya memanggilku. Hei, rumah kamu akan diterbang oleh para warga. Tidak ada yang bisa kamu dan temanmu lakukan karena mereka minta bantuan kepada cucu pemilik pohon tersebut. Aku tidak peduli. Kalian harus bisa mengagalkan rencana mereka. Jika tidak, kalian akan aku ambil kembali. Baik-baik Kunti, kami akan melakukannya. Aku dan teman-temanku akan membantu untuk mengancam cucu nenek itu. Di malam hari, penghuni pohon mulai menjalankan rencananya dengan memanggil teman-temannya untuk memberikan peringatan kepada Intan agar tidak membantu warga menebang pohon dan merusaknya. Teman-temanku, datanglah kemari. Ada apa sih Kunti? Enggak mau tidur saja. Emangnya kamu bisa tidur? Kan aku setan. Ya bisa, walaupun badanku besar, tapi aku setan yang amuan. Oh, dasar setan melakukan. Kenapa Kunti kamu mandi kami? Rumah kita yang besar ini akan dihancurkan oleh para warga. Tapi kan mereka sudah mencoba beberapa kali, tapi kita tidak menghalangi dengan kekuatan kita. Kali ini berbeda. Mereka meminta bantuan dari anak indigo itu untuk menghancurkan rumah kita. Lalu, apa rencanamu, Kunti? Benar, kita akan datangi dan mengancamnya agar tidak menghancurkan rumah kita. Baiklah, ayo kita pergi, Kunti. Setelah mengajak teman-temannya, akhirnya Kunti dan penghuni lain telah sampai di dalam kamar Intan. Mereka pun mulai mengganggu Intan dengan perkataan mereka sampai membuat Intan terbangun. Teman-teman, mari kita jalan keluar lagi. Ayo. Akhirnya kamu bangun juga Intan. Kalian siapa sih? Biasa kenapa kau mau dirusak itu saja? Apa? Ini sakingan saya kau. Tidak teman-teman, Intan. Kami kesini untuk memberikan izin agar tidak mengganggu para warga besar di masyarakat. Enak aja, dong. Kalau begitu, kamu Intan yang akan menjadi penyebab ketakutan warga sekitar dan juga nenek. Kalau begitu, ayo kita buat kesepakatan. Kesempatan apa? Mendengar. Jadi begini, aku akan tetap membantu warga sekitar dan sebagai gantinya, kalian akan bertanya ke membantu. Kalau aku berhasil, kalian gak boleh membantu warga sekitar. Tapi kalau aku gak berhasil, kalian bebas enaknya ngapain aja. Gimana? Bagaimana kamu itu tidak penting, Budi. Bagaimana kalian setuju? Setuju. Aku turun. Baiklah. Baiklah, kalian pergi. Aku mau tidur lagi. Mari kita keluar dan tidurkan teman-teman. Diikuti. Para setan mulai pergi satu persatu. Keesokan harinya, Pak RT dan para warga serta tukang pohon akan datang mengambil dan membawa peralatan yang diperlukan untuk dilakukan rumah pemeriksaan. Tetapi sebelum itu, nenek menyiapkan sedikit cemilan sebagai menunggu kedatangan mereka. Sedangkan Intan pergi ke halaman depan dan berbicara kepada para pemeriksaan. Hei, para setan, marilah. Aku tahu kalian yang di dalam sana.
Saya mau dekat saja. Ini gini, sebentar lagi harga stiker akan bakal ini. Nah, kalian tidak boleh menggabungnya, tapi kalian boleh bayarnya dari arah manapun. Intinya, kalian tidak boleh menggabungnya, oke? Janji. Ya, kami janji tidak akan mengganggu lagi. Kalian boleh pergi. Oke, benar. Setelah beberapa saat, akhirnya Pak RT dan warga pun telah sampai di rumah Heri. Tetapi setelah itu, Intan memanggil Pak RT dan ingin berbicara secara empat mata di ruang tamu. Assalamualaikum, kami datang. Kita mau berbicara apa dengan Pak RT? Ya, iya. Jadi begini Pak, saya tidak membuat kesepakatan dengan para hakim itu. Mereka mau, tapi sebagai gantinya, mereka meminta pemain baru Pak. Dan saya juga sudah mengetahui siapa yang melakukan tersebut Pak. Siapa ya kira-kira Intan yang melakukan? Mereka melakukan dirinya. Jadi gimana Pak? Tidak tolong sebentar ini. Rumah kosong ya? Iya Pak. Bentar ya. Ada kan Pak RT? Oh ada. Oke, kalau begitu, setelah ini semua tahu, saya bisa berdoa akan untuk rumah kosong itu Pak RT. Oke, siap Naika. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Intan dan Pak RT pun keluar dengan keluarga dan mulai untuk proses pengembangan pemeriksaan. Tetapi sepasang suami istri itu yang melakukan pesugihan akhirnya ketahuan dan melarikan diri dari aman warga. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita mulai verifikasi ya. Untuk yang laki-laki nanti akan menebang pohon dan membawa madu. Sedangkan yang perempuan nanti akan membersihkan tugas dedaunan atau langiran pohon. Hei, tidak ada yang benar ini. Emangnya kenapa sih? Dari kemarin menang terus. Baiklah Bapak Ibu semua, demi kebaikan bersama, saya akan bisik. Sebenarnya, sepasang suami istri lah yang mau menang. Mengancam dan menyampaikan kita ada dalam mereka di sini. Stop, Bapak Ibu, stop. Biarkan saja mereka, kita tidak boleh main hakim sendiri-sendiri. Ini kita lanjutkan saja proses penebangan pohon ini. Sebelum itu, marilah kita makan terlebih dahulu. Salah ya? Ya, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa lagi. Doa selesai. Baik, mari kita mulai. Semangat Bapak Ibu. Penebangan pohon besar itu pun akhirnya terjadi. Tukang pohon dibantu warga terus menebang sampai tidak ada yang tersisa sembari menikmati cemilan yang sudah disiapkan oleh nenek sebelumnya. Di sisi lain, para penghuni atau hantu-hantu itu hanya bisa melihat dengan penuh kesedihan bahwa rumah mereka sudah dihancurkan. Silakan. Ya, Pak. Setelah proses penebangan pohon dan pembersihan selesai, Pak RT mengucapkan terima kasih kepada nenek, Intan, dan warga atas bantuannya serta langsung membubarkan warga untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Di saat itu, Intan meminta Pak RT untuk mengantarkannya ke rumah kosong yang akan menjadi tempat tinggal baru untuk para setan. Bapak, Ibu-Ibu, Nenek, dan Saudara Intan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian dalam proses penebangan pohon ini. Semoga untuk kedepannya tidak ada lagi kejadian semacam ini berulang kembali. Amin. Baik, kalau begitu kami Waalaikumsalam.
semua pergi, Intan langsung meminta Pak RT untuk mengantarnya. Pak RT, ayo antar kita ke rumah kosong itu. Rumah kosong? Kenapa nak? Biasalah nek, pasti absen-absen lagi tidak pergi ke rumah. Kalau begitu kalian gak bisa dia, nek kamu banyak sekali di mana. Ayo nek, kita berangkat dulu. Intan dan Pak RT pun pergi bersama menuju rumah kosong yang akan dijadikan tempat tinggal baru untuk para setan ini. Tempatnya terletak cukup jauh dari pemukiman warga. Beberapa saat kemudian, setelah Intan dan Pak RT sampai di rumah kosong, Intan mengucapkan terima kasih kepada Pak RT karena sudah membantunya mencari tempat tinggal baru untuk para setan. Ini naik kan rumah yang Bapak maksud, bagaimana menurut Pak? Kita lihat. Bagus Pak, bagus. Nanti saya akan mengantar Pak RT lagi teman-teman mau bantu baca. Saya lagi beberapa jawaban saya. Apaan itu? Itu artinya terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya Pak. Ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai akhirnya waktu malam pun tiba. Intan memanggil para penghuni pohon besar itu dan Intan akan mengatakan rumah baru mereka. Mendengar hal itu, para setan pun sangat senang sampai mereka berjoget dan menari bersama-sama di rumah kosong yang akan menjadi tempat tinggal baru mereka. Hei para setan, kemarilah. Aku punya kejutan untuk kalian. Oke, apakah kalian lihat rumah itu? Ya, itu rumah baru untuk kalian. Bagaimana? Bagus? Wah, bagus. Sebagai kekayaannya, bagaimana kalau kita menaikkan? Ini bagus dong. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Musik! Setelah menari bersama dengan bahagia, para setan pun mengucapkan kata-kata perpisahan dan terima kasih kepada Intan. Terima kasih Intan karena kau telah mencarikan rumah baru untuk kami. Aku juga berterima kasih karena kalian sudah menjadi setan yang baik dan bijak. Intan tidak akan meninggalkan kita kan? Bentar lagi, aku akan meninggalkan desa dan kembali ke kota. Kalau kalian mau, kalian boleh pergi ke sana. Kapan-kapan kalau kesini lagi, jangan lupa mampir ke rumah kosong ini lagi ya Intan. Oke, kalian juga janji ya, gak boleh jadi setan yang nakal. Janji? Ya. Janji Intan. Janji Intan. Kalau begitu, aku pamit pergi dulu ya, sudah dicari nenek. Dadah! Janji Intan. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, Intan pun kembali pulang ke rumah nenek dan besok pagi ia akan langsung kembali ke kota. Sedangkan para setan hidup dengan bahagia dan bebas di rumah kosong itu.
setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan rupiah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Ruang hayal yang telah